musim gugur datang tanpa permisi ke jantung kota. Seoul, daun-daun kuning yang mengering melayang pelan di sepanjang trotoar. Hanam Tong membentuk karpet emas yang berbisik lirih setiap kali diinjak. Di antara lalu lalang manusia yang terburu-buru, seorang pria melangkah dengan tenang. Kacamata hitam tergantung santai di kerah jas kremnya, seolah tak ada yang bisa menyentuh keheningan dalam dirinya. Ju Hyunjin bukan nama asing di jagat media sosial, influencer, kolumnis, dan yang paling penting single, paling terkenal di Seoul. Ia dikenal lewat tulisannya yang tajam namun penuh humor tentang kehidupan. Tanpa pasangan, dengan jutaan pengikut, dia adalah suara dari generasi yang lelah dengan cinta yang rumit. Tapi di balik senyuman penuh percaya diri itu, ada sesuatu yang tak dibagikan di Instagram. Setiap malam, ketika kamera mati dan notifikasi berhenti berdenting, ia menatap layar kosong laptopnya lebih lama dari yang seharusnya, seolah menunggu sesuatu atau seseorang yang tak kunjung datang. Di tempat lain, dalam ruangan yang dipenuhi rak buku, Yang Sojin membetulkan kacamatanya dan menatap halaman demi halaman naskah yang belum selesai. Ia, editor andalan sebuah penerbit ternama, dengan intuisi tajam terhadap cerita yang menyentuh jiwa. Tapi hidupnya sendiri lebih mirip buku harian yang tak pernah sempat ditulis. Berbeda dengan Hyunjin, Seojin menjauh dari keramaian. Dunia baginya adalah deretan kalimat dan makna tersembunyi. Di antaranya, cinta, menurutnya, adalah komposisi yang terlalu rumit, terlalu penuh pengulangan dan klimaks palsu. Ia pernah percaya pada romansa dulu, tapi luka lama membuatnya ragu untuk membuka bab baru. Hingga suatu hari, proposal proyek baru mendarat di mejanya. Single in Seoul, sebuah buku solo dari sang influencer Ju Hyunjin. Seojin mengernyit. Nama itu terlalu terkenal, terlalu flamboyan, terlalu bukan gayanya. Tapi perintah adalah perintah, dan instingnya yang jarang salah berbisik. Proyek ini akan mengubah lebih dari sekadar katalog penerbitan. Pertemuan pertama mereka terjadi tanpa bunga atau musik romantis. Hanya 2 cangkir kopi hangat, tumpukan naskah, dan 2 hati yang tak tahu bahwa hidup mereka akan segera berbelok arah. Hyunjin tiba 5 menit lebih awal, dengan senyum percaya diri dan aroma parfum yang memikat. Sementara Seojin datang dengan langkah tergesa, wajah cemas, dan map berisi coretan revisi yang terlalu jujur. Mereka duduk berseberangan, sekilas seperti 2 dunia yang tak akan pernah menyatu. Tapi kadang, semesta punya selera humor yang unik. Jadi ini dia, influencer paling populer di Seoul. Nada suara Sojin datar, seperti ingin menyembunyikan rasa skeptis yang mengendap di dalamnya. Tangannya menggenggam pena merah, siap menyerang naskah yang baru saja dibuka di atas meja. Hyunjin tertawa ringan, memiringkan kepala dengan cara yang terlalu percaya diri. Dan ini pasti editor legendaris yang dikenal tidak pernah tersenyum di ruang rapat, balasnya sambil mengangkat alis. Matanya menyipit, seperti sedang membaca karakter lawan bicara. Canggung, iya, tapi juga menarik. Mereka duduk di pojok sebuah kafe kecil yang tersembunyi di balik genggang sempit Itaewon. Kafe itu dipilih oleh Hyunjin yang percaya bahwa suasana yang nyaman bisa melunakkan siapapun. Tapi Seojin tetap seperti udara musim dingin yang datang lebih awal, dingin, tenang, dan sulit ditembus. Jujur saja, kata Seojin tanpa basa-basi, gaya menulismu terlalu performatif. Banyak frasa yang terdengar seperti ingin viral, bukan otentik. Hyunjin tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dikritik, tapi biasanya bukan dengan sejujur ini. Kau benar, katanya. Mengejutkan Seojin. Aku memang menulis untuk viral. Itu pekerjaanku. Tapi bukan berarti aku tak punya hal yang lebih dalam untuk dikatakan. Seojin sempat terdiam. Tak disangka,
Jawaban itu membuatnya tertarik. Ia mendongak, memperhatikan wajah pria di depannya yang kini tampak lebih serius. Apa kau yakin bisa menulis buku yang tidak hanya menjual, tapi juga jujur? Tanyanya. Hyunjin menatap lurus ke matanya. Aku yakin, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan saling kirim email, rapat virtual, dan sesi diskusi yang kadang terasa seperti debat. Hyunjin menginginkan suara yang ringan dan menghibur, sementara Sojin menuntut kejujuran emosional yang mentah. Aku tak mau pembaca hanya tertawa, aku mau mereka merasa, katanya dalam salah satu diskusi. Hyunjin membalas, lalu bagaimana jika aku belum siap untuk merasa? Apa kau akan tetap memaksaku? Sojin menatap layar. Untuk sesaat ia lupa bahwa mereka hanya bertemu lewat Zoom. Ada sesuatu di mata pria itu, sesuatu yang rapuh tersembunyi di balik senyuman santainya. Aku tidak memaksa, bisiknya. Aku hanya percaya kau mampu. Dan entah kenapa, kata-kata itu lebih menusuk dari semua kritik yang pernah ia terima. Malam itu, Hyunjin duduk di apartemennya yang sepi. Cahaya kota menari di balik jendela besar. Ia membuka laptop, menatap kursor yang berkedip di dokumen kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menulis sesuatu yang lucu. Ia menulis sesuatu yang nyata, tentang rasa kehilangan, tentang malam-malam sepi yang dipenuhi notifikasi tapi kosong dari suara manusia, tentang rasa ragu, apakah kebebasan itu benar-benar membahagiakan. Dan di akhir paragraf, ia menulis, mungkin menjadi single bukan tentang melarikan diri dari cinta, tapi belajar menunggu dengan tenang, tanpa terburu-buru untuk sembuh. Ia menatap kalimat itu lama, kemudian tersenyum kecil. Sojin pasti akan suka ini, gumamnya pelan. Malam turun dengan pelan di Seoul, seolah membiarkan kota tetap sibuk di permukaannya. Sementara hati manusia menyimpan keheningan sendiri-sendiri di dalam studio apartemennya yang luas dan rapi. Hyunjin menyesap kopi sambil menatap halaman baru yang dikirimkan Sojin. Kali ini tidak ada komentar pedas, hanya satu catatan di ujung dokumen. Tulis seperti ini, lebih banyak aku bisa merasakannya. Bibirnya melengkung, separuh senyum, separuh keheranan. Entah sejak kapan komentar Sojin mulai menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Sementara itu, di rumahnya yang penuh dengan tumpukan buku dan mug setengah kosong, Sojin menutup laptop perlahan. Ia menoleh ke jendela, melihat bayangan dirinya terpantul samar di balik kaca. Beberapa helai rambut lepas dari cepolnya, dan mata itu mata yang biasa tajam, memindai baris-baris. Kalimat kali ini tampak lelah, tapi hidup. Ia mengingat pertemuan terakhir mereka di kantor penerbit. Hyunjin datang terlambat. Hujan mengguyur Seoul, membasahi ujung jasnya. Tapi saat ia masuk, seluruh ruangan seperti berubah atmosfer. Bukan karena ketampanannya, bukan juga karena statusnya, melainkan karena ia membawa sesuatu yang Sojin tak punya, kemampuan untuk membuat semua terasa ringan. Sejenak, mereka berdiskusi selama 2 jam, membahas bab kehilangan yang tak disesali. Tapi anehnya, saat sesi itu selesai, Sojin merasa seperti baru saja menjalani terapi, bukan mengedit buku. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu. Kali ini bukan di kantor, tapi di taman kecil dekat Sungai Han. Sebuah ide dadakan dari Hyunjin. Aku ingin kamu membaca bab baru ini di tempat yang tenang. Aku butuh reaksimu yang jujur, katanya sambil menyodorkan tablet. Sojin mengambilnya dengan ragu, lalu duduk di bangku taman. Dikelilingi suara daun dan desiran angin, ia mulai membaca. Ada momen ketika kesendirian terasa seperti kemenangan. Tapi kemudian datang satu senyum, satu suara, dan kau mulai meragukan segalanya yang pernah kau rayakan dari kesendirian itu. Sojin
berhenti. Tenggorokannya tercekat. "Ini dari pengalamanmu?" tanyanya lirih. Hyunjin mengangguk pelan. Tatapannya tidak lagi penuh percaya diri. Kali ini ia tampak lebih seperti anak kecil yang menunggu validasi. "Aku menulisnya setelah bicara denganmu minggu lalu," ujarnya. "Entah kenapa, aku ingin kau tahu itu." Seojin menahan napas. Ada jeda panjang sebelum ia bicara lagi. "Kau tahu, aku juga pernah menulis kalimat seperti itu, tapi tak pernah kubagikan ke siapapun." "Kenapa?" "Karena kalau kubagikan, jawabnya dalam hati. Aku harus mengakui bahwa aku masih bisa terluka." Tapi ia hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena aku belum menemukan orang yang tepat untuk membacanya." Dan saat mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti sejenak. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya dua orang dewasa yang tiba-tiba merasa seperti remaja takut, malu, tapi juga penuh harap. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi tidak benar-benar biasa. Pesan-pesan mereka jadi lebih panjang. Kadang, percakapan melenceng dari buku dan berbelok ke makanan favorit, film yang menyedihkan, atau tempat yang mereka rindukan tanpa alasan jelas. Seojin mulai tertawa lebih sering. Hyunjin mulai menulis lebih jujur. Dan keduanya, tanpa sadar, mulai menyimpan sesuatu dalam diam. Perasaan yang belum diucapkan, tapi tumbuh perlahan dalam jeda di antara kata-kata. Langit Seoul mulai beranjak labu ketika angin musim gugur bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sepanjang jalan Gangnam berguguran seolah meluruhkan rahasia yang terlalu lama disimpan. Di ruang kantor penerbit, Seojin menatap layar laptopnya dengan dahi mengernyit. Bukan karena naskah Hyunjin, tapi karena email masuk dari seseorang yang tak ia sangka akan muncul kembali. Kang Woo-sung, nama yang selama 5 tahun ia kubur dalam-dalam. "Kudengar kau sedang mengedit buku baru. Aneh rasanya membayangkan kau kembali ke proyek besar setelah kita." Seketika, dunia di sekitarnya memudar. Ia bersandar ke kursi, memejamkan mata. Momen-momen lama menyeruak kata-kata yang tak sempat diselesaikan. Luka yang tak diberi penjelasan. Usung adalah orang yang membuatnya percaya cinta bisa merusak. Dan karena dialah, Seojin belajar untuk membangun benteng. Tapi kenangan, seperti debu, selalu menemukan cara untuk menyelinap. Sementara itu, di sebuah studio foto, tempat ia dijadwalkan untuk pemotretan promosi buku, Hyunjin berdiri di depan kamera dengan senyum setengah malas. "Sedikit lebih ekspresif, Hyunjin sih," ujar fotografer. Ia hanya mengangguk, tapi pikirannya sedang berada di tempat lain. Semalam, ia melihat unggahan akun lama milik mantan kekasihnya, So-young. Mereka tak pernah benar-benar berpisah dengan cara yang sehat. Ia memilih pergi. So-young membiarkan. Tak ada pertengkaran, hanya keheningan yang membesar. Dan kini, di foto yang ia lihat, So-young sedang tersenyum bersama seseorang yang baru. Seseorang yang bukan dirinya. Hyunjin meletakkan tangan di saku celana, menatap ke kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa kosong. Malam itu, mereka bertemu lagi di tempat biasa, kafe kecil di belakang taman, dengan lampu gantung yang menggantung rendah dan kopi hangat yang selalu mengepul. Seojin tampak sedikit lebih pucat. Hyunjin memperhatikan, tapi tak langsung bertanya. Ia hanya meletakkan draft bab ke-8 di atas meja. "Kau kelihatan lelah." Sejin mengangguk pelan, lalu menatap matanya. "Aku bertemu dengan masa lalu hari ini." Hyunjin hanya diam. Ia mengerti lebih dari yang ia tunjukkan. "Aku juga." Ada hening yang aneh di antara mereka. Tapi bukan canggung. Lebih seperti saling mengerti tanpa perlu menjelaskan. "Apa kamu pernah berpikir," Seojin mulai, "bahwa kita hanya belajar menyembunyikan luka, bukan menyembuhkannya?" Hyunjin menatap wajahnya lama. Kali ini tak ada senyum main-main. Tak ada kalimat sarkastik. "Aku pikir," katanya perlahan,
Beberapa luka memang tak bisa disembuhkan, tapi bisa dihidupi. Kalau kita punya seseorang yang mau mendengarkan. Seojin menunduk, menggigit bibir bawahnya. Hatinya bergetar pelan. Mungkin kamu benar, bisiknya. Di luar kafe, hujan mulai turun. Kecil, tapi cukup untuk membuat orang mempercepat langkah. Hyunjin dan Seojin berdiri di bawah satu payung, berjalan pelan ke arah stasiun. Lucu ya, kata Hyunjin, memecah keheningan. Dulu aku pikir aku paling cocok sendiri, tapi sekarang. Seojin menoleh, menunggu lanjutan kalimat itu. Sejak kamu datang, kesendirian itu tak lagi terasa seperti tempat yang nyaman. Sojin menelan ludah. Hujan turun makin deras, tapi mereka tetap berjalan lambat, seolah ingin memanjangkan momen itu selamanya. Pagi itu, Seoul diselimuti kabut tipis, seperti dunia sedang malas bangun, dan semuanya melambat beberapa detik dari biasanya. Di meja kayu, tempat biasa mereka duduk di kantor penerbit, Seojin duduk sendiri. Jarang terjadi, karena biasanya Hyunjin akan datang duluan dengan kopi favoritnya dan sebaris kalimat nyeleneh untuk memulai hari. Ia membuka laptop, mencoba fokus, tapi pikirannya terus mengembara. Tadi malam ia bermimpi. Anehnya, bukan mimpi buruk, melainkan sesuatu yang terlalu tenang, terlalu damai. Ia duduk di sebelah Hyunjin di sebuah bioskop kosong. Mereka tidak bicara, hanya menonton layar gelap. Tapi dari cara tubuh mereka saling menyentuh, Seojin bisa merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan masuk sejak bertahun-tahun lalu. Ketika pintu ruang kerja terbuka, ia langsung mendongak. Tapi bukan Hyunjin, hanya salah satu staf yang buru-buru. Wajah Seojin kembali datar, tapi di dadanya ada sesuatu yang bergerak. Di sisi lain kota, Hyunjin duduk di atas sepeda motornya, memandangi Sungai Han dari kejauhan. Ia sudah menulis sepanjang malam. Bab 9 akhirnya selesai. Tapi bukan itu yang membuatnya enggan beranjak. Ia takut, bukan karena bukunya, tapi karena dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat Seojin dalam rapat, dalam obrolan singkat, bahkan dalam diam ia merasakan sesuatu yang mengganggu ritmenya. Sesuatu yang dulu pernah ia rasakan, tapi berakhir buruk. Ia ingat bagaimana dulu ia pernah begitu terbuka kepada seseorang, hanya untuk dibiarkan menggantung. Sejak itu, ia belajar menjadi versi ringan dari dirinya yang mudah disukai, tapi tak pernah bisa disentuh utuh. Tapi dengan Seojin, semuanya berbeda. Ia tidak harus berpura-pura lucu, tidak harus kuat, dan justru karena itulah ia takut jatuh terlalu dalam. Sore itu mereka kembali bertemu. Kali ini di lokasi pemotretan promosi buku. Mereka akan difoto bersama untuk konten kampanye. Hyunjin datang terlambat 10 menit. Dan ketika matanya bertemu dengan mata Seojin, ada jeda yang tidak bisa dijelaskan. Aku kirim draft Nia pagi tadi, ucapnya singkat. Aku belum baca, jawab Seojin. Tapi terima kasih sudah menyelesaikannya. Mereka duduk di sofa abu-abu dengan pencahayaan studio menyorot dari atas. Fotografer meminta mereka untuk lebih dekat. A little chemistry please. Hyunjin tertawa kecil dan secara refleks menggeser tubuhnya lebih dekat. Bahunya menyentuh bahu Seojin. Dan entah kenapa, Seojin tidak bergerak menjauh. Saat kamera memotret, yang tertangkap bukan hanya 2 orang sedang duduk, tapi 2 jiwa yang perlahan saling melongok dari balik temboknya masing-masing. Setelah sesi berakhir, mereka berjalan beriringan keluar gedung. Hari mulai gelap, dan lampu-lampu kota sudah menyala. Tiba-tiba, Seojin berhenti. Hyunjin, ucapnya pelan. Ia menoleh. Kalau buku ini selesai, hubungan kita juga selesai, ya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Suaranya tenang, tapi matanya tak mampu menyembunyikan kekhawatiran yang selama ini ia tahan. Hyunjin menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara
nyaris berbisik. Aku harap tidak. Dan untuk pertama kalinya, Seo-jin merasa seluruh pertahanannya yang keras mulai retak. Malam itu, ketika mereka berpisah di persimpangan jalan, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, hanya satu tatapan panjang dan satu kalimat yang tak diucapkan tapi terasa begitu jelas. Tinggallah sedikit lebih lama. Musim gugur mulai mencapai puncaknya. Daun-daun maple memenuhi trotoar Seoul, menciptakan karpet merah keemasan yang terlihat indah dan sedikit menyedihkan. Seolah alam tahu, keindahan selalu membawa batas waktu. Seo-jin berjalan menyusuri lorong kantor penerbit. Tangannya menggenggam draft final buku Hyunjin. Sudah lewat seminggu sejak sesi pemotretan itu, tapi efeknya masih terasa seperti gema yang tak kunjung padam. Sejak malam itu, percakapan mereka terasa berbeda, lebih hati-hati, lebih sunyi. Pesan dari Hyunjin tak lagi datang setiap pagi. Kadang hanya satu emoji. Atau sekadar lagi sibuk banget ya. Dan anehnya, bukan jarangnya. Pesan itu yang menyakitkan, tapi karena Seo-jin mulai menantikan sesuatu yang tak pernah ia izinkan untuk dinantikan. Dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Hyunjin berdiri di depan ruang radio, menunggu giliran wawancara. Penyiar ingin membahas bukunya tentang kehidupan single yang konon bebas dan penuh warna. Ironis, ya, katanya pada diri sendiri. Buku tentang kesendirian, tapi ditulis saat hatiku sedang tidak sendirian. Tapi ia tahu, ia juga mulai menjauh. Bukan karena bosan, bukan karena ragu pada Seo-jin, tapi karena takut. Ia mulai merasakan hal-hal yang dulu pernah menghancurkannya. Perhatian yang terlalu tulus, keheningan yang tak terasa kosong, dan tatapan seseorang yang bisa melihatnya lebih dalam dari yang ia tunjukkan. Ia takut suatu hari Seo-jin akan menyadari siapa dirinya sebenarnya dan pergi. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Tanpa rencana, tanpa persiapan. Seo-jin sedang duduk sendiri di tangga luar sebuah galeri seni, menggenggam secangkir teh panas. Hyunjin lewat secara kebetulan, atau mungkin dituntun oleh semesta yang sedang iseng. Kukira kamu sedang di Busan, ujarnya, sedikit terkejut. Seo-jin mendongak, mengangkat bahu kecil. Jadwalnya mundur. Mereka terdiam. Hening itu kembali, tapi kali ini berbeda. Bukan kedekatan, melainkan jarak. Aku baca draft finalmu, kata Seo-jin pelan. Hyunjin menatapnya. Dan kau menulis dengan sangat jujur, tapi aku merasa ada satu bagian yang sengaja kau sembunyikan. Apa? Bagian tentang ketakutanmu sendiri. Bukan yang lucu, bukan yang bisa dipoles jadi konten, tapi ketakutan asli yang membuatmu ingin lari. Hyunjin menunduk, tersenyum tipis. Getir, kau benar, katanya. Aku takut ketika sesuatu terasa terlalu penting. Karena saat itu hilang. Rasanya seperti kehilangan diri sendiri. Seo-jin menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dan kamu, Hyunjin melanjutkan, terlalu penting. Itu bukan pengakuan cinta, tapi cukup untuk membuat Seo-jin diam lama. Lalu akhirnya berkata, jadi kau pikir dengan menjauh kau bisa menghindari rasa itu? Hyunjin menatap matanya. Lelah, tulus, bingung. Kalau aku tidak menjauh dan kamu pergi juga, aku tak tahu apa aku bisa menulis lagi. Mereka tidak menyentuh tangan, tidak saling peluk, tapi di antara mereka ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketulusan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Seo-jin akhirnya berdiri, memeluk tubuhnya sendiri karena angin mulai dingin. Lain kali, kalau kau takut, jangan kabur. Ceritakan saja. Aku juga punya banyak hal yang kutakutkan. Tapi aku memilih tetap tinggal. Hyunjin tak berkata apa-apa. Tapi saat Seo-jin melangkah pergi, ia akhirnya sadar. Ketakutan itu
tak akan pernah hilang. Tapi keberanian untuk tetap tinggal. Mungkin itulah yang disebut cinta. Hari itu, Seoul diliputi cahaya senja yang hangat. Seolah kota pun tahu ada yang akan berubah. Seojin berdiri di depan jendela kantor penerbit, memandangi siluet langit kota yang mulai berganti warna. Di tangannya, undangan digital untuk sebuah konferensi. Penulis di London bergetar pelan di layar ponselnya. Ia membaca pesan dari penyelenggara untuk ketiga kalinya. Kami ingin Anda menjadi salah satu editor tamu. Program selama 6 bulan, termasuk residensi dan kolaborasi internasional. Tiket dan akomodasi kami tanggung. Keputusan ditunggu minggu depan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan jauh dari Seoul. Dari rutinitas. Dari orang yang tanpa ia sadar sudah mulai mengisi bagian hidupnya. Orang itu adalah Hyunjin. Sementara itu, Hyunjin sedang duduk sendiri di kafe, tempat mereka biasa bertemu. Di hadapannya ada 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya, satu untuk Seojin yang belum datang. Ia menatap draft buku yang kini sepenuhnya selesai. Naskah telah masuk ke proses akhir, dan biasanya ini adalah momen perayaan. Tapi kenapa justru terasa sepi? Layar ponselnya menyala. Satu pesan dari Seojin. Aku akan telat. Ada yang harus kubicarakan. Hati Hyunjin berdegup lebih cepat dari biasanya. Nalurinya tahu, ini bukan obrolan biasa. Setengah jam kemudian, Seojin datang. Langkahnya ragu, matanya lelah. Tapi ada tekad yang tak biasa dalam caranya duduk di hadapan Hyunjin. Ada apa? Tanya Hyunjin. Mencoba tersenyum, meski dadanya berat. Seojin menarik napas panjang. Aku dapat tawaran, konferensi penulis. 6 bulan. Di London. Hening. Hyunjin menatapnya lama, tak berkata apa-apa. Aku belum bilang iya. Lanjut Seojin cepat, karena aku belum tahu apa yang harus kupilih. Hyunjin menunduk, tangannya memainkan sendok teh di cangkir yang belum disentuh. Dan kamu datang ke sini untuk minta aku bilang, jangan pergi. Seojin tersentak. Tidak. Aku datang untuk jujur, karena selama ini aku mulai percaya bahwa mungkin untuk pertama kalinya aku tidak ingin pergi sendirian dari sesuatu. Hening kembali merebut ruang di antara mereka. Aku ingin kamu tahu, lanjutnya, kalau ada bagian dari diriku yang ingin tinggal, tapi ada juga bagian yang tahu aku belum selesai dengan perjalanan ini. Dan aku takut. Kau takut aku tidak akan menunggumu? Potong Hyunjin. Pelan, Seojin mengangguk. Hyunjin mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bingung, marah, dan sedih. Bukan karena Seojin akan pergi, tapi karena ia mengira mereka sudah menemukan rumah di satu sama lain. Ternyata belum. Malam itu, mereka berpisah tanpa keputusan. Tak ada pelukan, tak ada janji manis. Hanya satu tatapan panjang yang terasa lebih dalam dari kalimat apapun. Di dalam hati masing-masing, mereka tahu, jika cinta ini benar, ia harus bertahan, bahkan ketika tidak bersama. Hyunjin pulang. Dan malam itu, ia menulis, bukan untuk bukunya, tapi untuk dirinya sendiri. Ada kalanya kita harus mencintai seseorang dengan membiarkan mereka pergi. Bukan karena tak ingin mereka tinggal, tapi karena tahu mereka harus menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri sebelum bisa tinggal sepenuhnya. Pagi itu, Seoul diselimuti kabut tipis. Bandara Incheon ramai seperti biasa. Tapi bagi Hyunjin, semua suara terdengar pelan. Seperti dunia sengaja mengecilkan volumenya agar ia bisa mendengar pikirannya sendiri. Di tangannya ada satu buku single in Seoul yang kini telah dicetak sempurna. Covernya minimalis, tapi penuh makna. Di dalamnya, seluruh pikirannya tertuang, termasuk fragmen perasaan yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang. Ia menunggu di dekat gerbang keberangkatan internasional. Seojin belum tiba. Sementara itu,
Di apartemennya yang hampir kosong, Sojin duduk di tepi ranjang. Koper di sampingnya terbuka. Beberapa pakaian sudah tertata rapi, tapi satu benda masih tergeletak di atas meja. Foto Polaroid kecil, hasil iseng mereka saat pemotretan promosi buku. Di foto itu, mereka tersenyum, saling menatap bukan dengan cinta yang menggebu, tapi dengan kenyamanan yang langka. Seojin menyentuh pinggiran foto itu, lalu meraihnya, menyelipkannya ke dalam novel Hyunjin yang baru dicetak. Dia tahu ia harus pergi, tapi bagian dari dirinya menolak meninggalkan semuanya begitu saja. Ketika akhirnya ia tiba di bandara, Hyunjin berdiri dan tersenyum tipis. Seojin berjalan mendekat, dan untuk beberapa detik mereka hanya saling pandang seolah ingin menghafal garis wajah masing-masing untuk bertahan. 6 bulan ke depan. Aku suka sampul bukunya, kata Seojin membuka percakapan. Dan aku suka editor yang membantuku menyelesaikannya, jawab Hyunjin. Nadanya ringan, tapi matanya bicara lain. Sojin menatap buku yang masih ia genggam. Ini untuk dibaca ulang saat aku rindu. Hyunjin mengangguk. Dan di halaman terakhir, aku tulis sesuatu, tapi hanya boleh kamu baca setelah pesawat lepas landas. Seojin menahan senyum, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Mereka diam sebentar, lalu Seojin berkata, lirih, nyaris tak terdengar, aku takut. Tahu. Hyunjin menatapnya. Takut apa? Apa? Takut apa? Takut kita berubah selama aku di sana. Takut. Perasaan ini memudar. Hyunjin menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara yang paling tulus yang pernah keluar dari bibirnya. Kalau perasaan itu bisa memudar hanya karena jarak, berarti dari awal kita memang belum sungguh saling mencintai. Sojin menggigit bibir bawahnya. Matanya mulai berkaca. Lalu, untuk pertama kalinya, Hyunjin memeluknya. Bukan pelukan kekasih, bukan pula pelukan selamat tinggal, tapi pelukan dari seseorang yang ingin berkata, aku akan tetap di sini jika kamu kembali.